Baik, mungkin hanya sebanyak itu yang dapat kami paparkan atau kami jelaskan kepada teman-teman semua. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan meninggalkan pesannya atau pertanyaannya di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip presenter, lu seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah PSDM, yaitu tentang merancang sebuah sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS dengan kasus yang berada pada Universitas Rahmatan Lil Alamin. Dan untuk judulnya, di sini kami mengambil mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia melalui teknologi informasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin atau kami singkat menjadi URL. Sebelum kami masuk pada penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang ikut serta dalam merancang sistem informasi yang kami gagas ini. Yang pertama yaitu Rega dengan nomor BP 2011 00005, dan rekan saya yang selanjutnya Fitrayana 2011 00009. Yang selanjutnya Nadia Utami Putri 2011 00019, dan rekan saya yang selanjutnya Guldi Saputra 2011 00034. Dan saya sendiri Rianza Mayriski 2011 00035. Itulah rekan-rekan saya yang ikut serta dalam merancang sistem informasi, yaitu mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia melalui teknologi informasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kelentot. Bu naik bu acuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan yang saya buat bab 1. Universitas Rahmatan Lil Alamin sebagai institusi pendidikan tinggi menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola sumber daya manusia yang disingkatkan SDM, yang melibatkan dosen, staf, administrasi, mahasiswa skala signifikan. Dalam menghadapi era digitalisasi dan transformasi global, pengelolaan data SDM yang efektif menjadi suatu kebutuhan mendesak. Metode manual yang masih dominan dalam pengelolaan informasi dalam konteks ini memanfaatkan teknologi informasi menjadi solusi kritis untuk meningkatkan efisien, akurasi, dan ketepatan waktu untuk pengelolaan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Data-data ini hanya tersedia dalam bentuk arsip kertas yang disimpan dalam lemari arsip. Proses manual seringkali menyebabkan kesalahan input, keterlambatan dalam pemrosesan, dan kurangnya aksesibilitas terhadap informasi yang diperlukan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen dan perangkat lunak sumber daya manusia SDM, Universitas Rahmatan Lil Alamin dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dengan implementasi teknologi dapat memberikan solusi otomatisasi untuk tugas rutin seperti penggajian, evaluasi kerja, dan manajemen absensi, sehingga staf dan dosen dapat fokus pada tugas-tugas strategis. Baiklah, selanjutnya selain itu teknologi informasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap data SDM. Dosen, staf, administrasi, manajemen dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan secara real-time, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan akurat. Keamanan data menjadi aspek penting dalam teknologi informasi, dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kebocoran akses data pribadi. SDM
universitas bukan hanya tentang meningkatkan aktivitas personal saat ini, tapi juga memberikan dasar untuk pertumbuhan berlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan yang akan datang. Universitas perlu pada teknologi manusia ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Oleh karena itu, teknologi dan pengolahan data SDM menjadi langkah strategis dalam mendukung visi dan misi Universitas Al-Amin sebagai lembaga pendidikan berkualitas inovatif. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kami kelompok mengajukan suatu judul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka kami mengajukan judul yang berjudul memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan efektivitas pengolahan data SDM pada Universitas Rahmatan Lil Alamin dengan adanya solusi di atas agar universitas merupakan salah satu perguruan tinggi swasta Indonesia yang saat ini memiliki visi yaitu menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi tahun 2025 dapat terrealisasi dengan baik. Bab 3. Analisis. Sistem pengelolaan data SDM yang sedang berjalan di Universitas Rahmatan Lil Alamin menghadapi beberapa masalah dan resiko yang perlu dianalisis secara mendalam. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada proses manual yang dapat menyebabkan kesalahan input, keterlambatan dalam pemrosesan, dan kurangnya akurasi data. Proses manual juga membuat aksesibilitas terhadap informasi menjadi terbatas, memperlambat pengambilan keputusan, dan menyulitkan pemantauan secara real-time. Selain itu, resiko keamanan data juga menjadi perhatian utama dengan adanya sensitif terhadap data dosen, staf, mahasiswa. Resiko kebocoran atau akses tidak sah menghadapi potensi ancaman yang perlu ditangani dengan serius. Keamanan jaringan yang kurang optimal juga dapat membuka celah bagi serangan cyber yang dapat merugikan integritas dan kerahasiaan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra dengan nomor BP 2011 00034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu bab 5 tentang penutup, di mana ada kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengembangan sistem informasi sumber daya manusia SDM berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan perencanaan SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Rahmatan Lil Alamin menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam era digitalisasi dan transformasi global. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen atau SIM dan perangkat lunak sumber daya manusia diidentifikasi sebagai solusi kritis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan data SDM. Yang kedua, proses manual yang masih dominan dalam pengelolaan informasi SDM seperti pengkajian, evaluasi kinerja, dan manajemen absensi cenderung menyebabkan kesalahan input, keterlambatan pemrosesan, dan kurangnya aksesibilitas terhadap informasi yang diperlukan. Adopsi teknologi informasi diharapkan dapat memberikan solusi otomatisasi untuk tugas-tugas rutin, memungkinkan staf dan dosen untuk fokus pada tugas-tugas strategis. Yang ketiga, adopsi teknologi informasi juga dianggap dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap data SDM secara real-time, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan akurat. Keamanan data menjadi aspek kritis dan teknologi informasi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kebocoran atau akses tidak sah. Yang keempat, dalam perspektif jangka panjang, pemanfaatan teknologi informasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin bukan hanya tentang meningkatkan efektivitas operasional saat ini, tetapi juga memberikan dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan masa depan.
Sebagai saran untuk perkembangan sistem informasi sumber daya manusia berbasis teknologi informasi, yang pertama itu sangat penting untuk memulai dengan analisis mendalam terkait kebutuhan pengguna, melibatkan dosen, staf admin, dan manajemen dalam proses perencanaan akan membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi harapan mereka. Yang kedua, dalam desain sistem fokuskan pada fleksibilitas dan skalabilitas yang memadai. Yang ketiga, dapat aspek teknis, pastikan sistem dapat diintegritaskan dengan sistem eksternal yang sudah ada di universitas. Integrasi ini memastikan konsisten data yang membantu dalam menghadiri duplikasi informasi. Yang keempat, perhatikan aksesibilitas dan mobilitas. Pastikan bahwa sistem dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat, memungkinkan pengguna untuk bekerja secara efisien di berbagai lokasi. Selanjutnya, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengembangan sistem informasi sumber daya manusia atau SDM berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan perencanaan SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam era digitalisasi dan transformasi global. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen atau SIM dan perangkat lunak sumber daya manusia atau SDM diidentifikasi sebagai solusi kritis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan data SDM. Yang kedua, proses manual yang masih dominan dalam pengelolaan informasi SDM, seperti pengkajian, evaluasi kinerja, dan manajemen absensi, cenderung menyebabkan kesalahan input, keterlambatan pemrosesan, dan kurangnya aksesibilitas terhadap informasi yang diperlukan. Adopsi teknologi informasi diharapkan dapat memberikan solusi otomatisasi untuk tugas-tugas rutin, memungkinkan staf dan dosen untuk fokus pada tugas-tugas strategis. Yang ketiga, selain itu, adopsi teknologi informasi juga dianggap dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap data SDM secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Keamanan data menjadi aspek kritis, dan teknologi informasi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kebocoran atau akses tidak sah. Yang keempat, dalam perspektif jangka panjang, pemanfaatan teknologi informasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin bukan hanya tentang meningkatkan efektivitas operasional saat ini, tetapi juga memberikan dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan masa depan. Adopsi teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam mendukung visi dan misi URL sebagai lembaga pendidikan berkualitas dan inovatif, khususnya dalam mencapai standar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi diharapkan dapat membawa URL menuju perubahan positif dalam pengelolaan data SDM dan mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Baik, mungkin hanya sebanyak itu yang dapat kami paparkan atau kami jelaskan kepada teman-teman semua. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan meninggalkan pesannya atau pertanyaannya di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.